Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang penyalahgunaan media sosial yang bertema peran mahasiswa dalam mewujudkan masyarakat yang merdeka, bermoral, dan juga berperi kesatuan. Baik, sebelum itu izin kami diri. Perkenalkan, nama saya Egidius Aprian dengan NIM. Perkenalkan, saya Aisyah Safiani dengan NIM. Perkenalkan, nama saya Hamidah Rizky Simanjuntak dan ini NIM saya. Perkenalkan, nama saya Dea Ferdinand Rumah Simanjuntak dan ini NIM saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky dan ini NIM saya. Perkenalkan, nama saya Steve dan ini NIM saya. Oke, selamat menyaksikan. Perkembangan media digital, khususnya media sosial, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi secara cepat. Namun, penggunaan yang tidak bijak sering menimbulkan penyalahgunaan seperti penyebaran hoax, cyberbullying, penipuan online, dan pelanggaran privasi. Hal ini berdampak buruk bagi masyarakat dan menimbulkan berbagai masalah sosial. Karena itu, diperlukan kesadaran dan literasi digital agar media sosial digunakan secara positif dan bertanggung jawab. Konsep dan hak kewajiban warga negara dalam ruang digital. A. Hak warga negara digital. Hak berpendapat atau berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat di dunia maya, namun tetap dibatasi oleh hukum dan etika. Hak privasi, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi dan informasi sensitif agar tidak disalahgunakan. Hak mendapatkan informasi yang benar. Warga negara berhak mengakses informasi yang akurat dan dapat dipercaya terkait dengan pentingnya literasi digital. Kewajiban warga negara terhadap digital. Kewajiban mematuhi hukum siber, tidak melakukan pelanggaran seperti hacking, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal sesuai aturan seperti UU ITE. Kewajiban menjaga ketertiban sosial, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang berpotensi memecah belah. Kewajiban menghargai orang lain, tidak melakukan cyberbullying atau doxing. Implementasi nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa, menghargai keberagaman agama dan kepercayaan di media digital. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung etika digital dengan memperlakukan orang lain secara sopan di ruang maya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan bangsa dengan tidak menyebarkan isu sara yang memecah belah, serta memanfaatkan ruang digital untuk menumbuhkan persaudaraan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menggunakan ruang digital dengan berdiskusi secara bijak. Selanjutnya, etika digital dan demokrasi. Pertama, literasi digital versus polarisasi. Kemampuan memilah dan memahami informasi penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang bisa merusak proses demokrasi dan menimbulkan polarisasi. Selanjutnya, partisipasi yang bertanggung jawab. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana partisipasi politik yang sehat. Cantik banget deh aku, mau pas Ini cantik. Cyberbullying. Dampaknya yang pertama yaitu kesehatan mental, dapat menyebabkan depresi, kecemasan, stres berat, rendah diri, hingga trauma. Yang kedua yaitu lingkungan tidak aman. Cyberbullying dapat menciptakan lingkungan digital yang toksik dan penuh ketakutan, mengurangi partisipasi warga. Yang ketiga, dampak ekstrim. Dalam kasus terburuk, cyberbullying dapat memicu ide untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Adapun sila yang dilanggar yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, cyberbullying ini merupakan tindakan tidak adil dan tidak beradab yang merendahkan martabat kemanusiaan dan melukai mental korban. Ada berita hoax. Oh, yang iya ini. Itu tuh rame banget tau di FB. Oh, ada sih lewat. Penyebaran hoaks. Dampaknya yang pertama, kesesatan berpikir.
mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kecemasan dan kepanikan. Penyebaran hoaks dapat memicu kepanikan massal yang tidak perlu. Yang ketiga, polarisasi sosial. Hoaks dapat memecah belah kelompok masyarakat berdasarkan isu sara atau politik, merusak persatuan. Sila yang dilanggar pertama ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Konten hoaks sering memprovokasi perpecahan atau polarisasi dan merusak kerukunan, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan ketidakbijaksanaan dalam berpendapat dan merusak dasar demokrasi karena menggiring opini publik dengan informasi palsu. Egi, was tadi seru ya? Seru lah, kan terakhir bahasa Inggris. Gimana nilai kau? Aman-aman, aman ya sih. Bentar, mobil kunci motor loh, tinggalkan. Tinggal aja. Di motor repetisinya. Ketemu nggak? Ya. Udah, aku mau balik loh. Iya, hati-hati ya. Oke. Dompet tuh tadi ya? Oke. Udah. Penipuan dan pinjol. Dampak yang pertama ada kerugian finansial, jeratan bunga tinggi yang tidak wajar, dan denda yang mencekik menyebabkan kesulitan ekonomi atau gagal bayar. Yang kedua, intimidasi dan teror. Korban mengalami teror, intimidasi, bahkan pelecehan verbal dan penyebaran aib atau foto oleh debt collector, pinjol ilegal. Dan yang terakhir, penyalahgunaan data pribadi atau hak privasi disebarkan ke kontak ponsel korban atau doxing untuk menagih utang, merusak reputasi sosial korban. Sila yang dilanggar adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melakukan eksploitasi finansial melalui bunga mencekik dan penyalahgunaan identitas seperti KTP orang lain untuk penipuan. Ini secara fundamental melanggar hak dan keadilan warga negara atas keamanan data dan perlindungan aset pribadi. Solusi atau rekomendasi sudut pandang mahasiswa sebagai warga negara. Sebagai mahasiswa yang hidup di era digital, kita punya peran penting buat jadi contoh pengguna media sosial yang bijak. Beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu: pertama, meningkatkan literasi digital aktif mencari informasi yang benar, belajar cara bedain mana berita asli dan mana hoax, dan gak gampang percaya sama info yang belum jelas sumbernya. Kedua, menjaga etika dalam berkomentar. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak gak ikut-ikutan nyebar komentar jahat, gak ngebully, dan berani speak up kalau lihat orang lain diserang. Ketiga, menggunakan media sosial secara positif, mengisi timeline dengan hal bermanfaat, bukan drama atau provokasi. Jadi, agen perubahan yang nunjukin kalau digital space bisa sehat kok. Keempat, hati-hati dengan data pribadi. Jangan sembarangan klik link, scan QR, atau install aplikasi, apalagi yang minta akses berlebihan. Kalau butuh pinjaman, pastikan lewat layanan resmi yang terdaftar OJK. Kelima, mengajak teman dan keluarga untuk lebih sadar digital sebagai mahasiswa. Kita bisa bantu edukasi lingkungan kita tentang bahaya hoax, cyberbullying, dan pinjol ilegal biar lebih banyak yang terlindungi. Pertama, bullying atau hate comment, atau biasa kita sebut cyberbullying. Setiap kata yang kita tulis punya dampak. Kalau tidak bisa membuat orang lain merasa lebih baik, jangan sampai membuat mereka terluka. Yuk, jadi netizen yang ninggalin jejak baik, bukan luka. Komentar bijak, hati pun ikut tenang. Kedua, penyebaran berita hoax. Tidak semua yang viral itu benar. Bagikan kebenaran, bukan kepanikan. Sebelum share, mari spare sedikit waktu buat cek fakta. Ketiga, pinjaman online atau pinjol ilegal. Uang cepat tidak selalu solusi. Salah pilih pinjaman bisa jadi awal masalah besar. Nah, pintar-pintar sebelum minter, pakai hanya pinjol yang legal dan jaga data pribadi. Media sosial itu tempat kita semua. Yuk, jadikan lebih baik mulai dari diri kita. Menurut kakak, apakah cyberbullying di era sekarang bisa dinormalisasi? Tentu kalau misalkan hal bullying untuk di era sekarang itu tidak dapat dinormalisasikan karena dampaknya itu sangat buruk dan bisa jangka panjang untuk korban ataupun bagi pelaku. Karena itu kalau untuk korban itu jangka panjangnya dia bisa cemas,
birokrasinya. Terus juga bagi si pelaku bullying itu bisa jadi dia merasa nikmat dalam melakukan bullying dan itu berdampak untuk terus kedepannya dia melakukan tindakan bullying. Karena dia ketika membuli orang, dia tuh merasa itu kepuasan diri dalam diri dia. Jadi itu tentu sangat bahaya dan bisa berdampak lanjut. Terima kasih ya Kak. Oke.